Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Widi Putra Walida, mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi S1 Teknologi Pendidikan. Izin menyampaikan tugas dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Jarak Jauh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Suryo Prabowo, yang telah membimbing saya selama pembelajaran online di semester ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas di masa yang akan datang. Untuk materi yang akan dibahas pada tugas kali ini ialah mengenai pembelajaran yang telah saya pelajari dari sesi 1 sampai sesi 8 yang akan saya jelaskan melalui slide selanjutnya. Pada sesi pertama, saya mempelajari mengenai konsep dasar teknologi pendidikan yang membahas mengenai prinsip utama serta sejarah dan perkembangan teknologi pendidikan. Nah, prinsip utamanya sendiri ialah teknologi pendidikan itu bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dengan menggunakan berbagai alat dan metode yang tepat, serta memfasilitasi proses belajar melalui penggunaan berbagai alat dan metode yang sesuai. Metode yang sesuai itu kita juga harus melihat peserta didik, baik itu dari segi usianya, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu cara penyampaiannya bisa berbeda. Dan fasilitas penunjang teknologi itu sendiri, mulai dari desa dan perkotaan, itu juga mungkin juga akan berbeda. Selanjutnya adalah AECT. AECT atau Association for Educational Communication and Technology adalah sebuah organisasi profesional yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi pendidikan. AECT didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan serta praktik terbaik dalam bidang komunikasi dan teknologi pendidikan. Di sini ada peran dan fungsi AECT. Yang pertama adalah pengembangan definisi teknologi pendidikan. AECT telah berperan penting dalam mengembangkan dan memperbarui definisi teknologi pendidikan sejak tahun 1963. Definisi ini mencakup berbagai aspek dari desain pesan hingga penggunaan media komunikasi dan metode sistematik untuk memfasilitasi proses belajar. Yang kedua ada penelitian dan publikasi. AECT mendukung penelitian dalam bidang teknologi, pendidikan, dan komunikasi serta mempublikasikan hasil penelitian tersebut melalui jurnal, konferensi, dan buku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik teknologi pendidikan di seluruh dunia. Yang ketiga, pelatihan dan sertifikasi. AECT menawarkan pelatihan dan program sertifikasi bagi para profesional di bidang teknologi pendidikan. Program ini membantu meningkatkan kompetensi dan kredibilitas para praktisi teknologi pendidikan. Yang keempat adalah komunitas dan jaringan. AECT menyediakan platform bagi para profesional untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik melalui konferensi, seminar, dan jaringan profesional. Ini membantu membangun komunitas yang mendukung perkembangan teknologi pendidikan. Dengan berfokus pada inovasi dan praktik terbaik, AECT terus mendukung dan memajukan bidang teknologi pendidikan untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan efisien di era digital. Tahun 1977, AECT mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai proses kompleks yang melibatkan orang, prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisa masalah dan menyediakan solusi dalam belajar. Nah, kemudian selanjutnya tahun 1994, teknologi pendidikan sebagai teori dan praktek desain, pengembangan, penggunaan manajemen dan evaluasi proses dan sumber daya untuk belajar. Tahun 2008, AECT menyatakan teknologi pendidikan sebagai studi dan praktik etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi. Tahun 2018,
Definisi tersebut diperbarui untuk mencakup penerapan etis dari teori, penelitian, dan praktik terbaik dalam memfasilitasi pembelajaran dan kinerja. Dengan pemahaman sejarah dan konsep dasar teknologi pendidikan, para pendidik dapat lebih mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan di abad 21. Teknologi pendidikan sendiri pada konsepnya melibatkan desain, pengembangan, penggunaan dan evaluasi proses serta sumber daya pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Selanjutnya adalah teori pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh merupakan pendekatan pendidikan alternatif yang memungkinkan peserta didik belajar tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Mengapa PJJ penting? PJJ diperlukan untuk memberikan akses pendidikan kepada kelompok yang kurang mampu atau berada di daerah terpencil, meningkatkan keadilan dalam kesempatan pendidikan, dan menyediakan pendidikan yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah ada faktor pendorong, penghambat, dan keterbatasan PJJ. Untuk faktor pendorongnya sendiri, pertumbuhan teknologi komunikasi, kebutuhan akan pendidikan sepanjang hayat, dan kenaikan biaya pendidikan konvensional. Selanjutnya ada penghambat dan keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya interaksi tatap muka, dan tantangan dalam memastikan kualitas pendidikan yang konsisten. Teori dan penerapan. Teori pendidikan jarak jauh. Teori pendidikan jarak jauh mencakup berbagai konsep seperti kemandirian dan otonomi belajar, industrialisasi pengajaran, serta interaksi dan komunikasi. Teori ini penting untuk pengambilan keputusan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan PJJ. Untuk penerapannya, PJJ diterapkan melalui institusi dengan memanfaatkan teknologi untuk interaksi antara pengajar dan peserta didik. Ini termasuk e-learning, virtual learning, dan hybrid learning yang memungkinkan fleksibilitas dalam belajar. Selanjutnya adalah 6 poin alasan diperlukannya pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah aksesibilitas dan keadilan pendidikan. PJJ memungkinkan akses pendidikan bagi individu di daerah terpencil, peserta didik yang kurang mampu, dan kelompok kurang beruntung lainnya yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan konvensional. Keadilan dalam kesempatan pendidikan, PJJ memastikan bahwa semua orang terlepas dari lokasi geografis atau status ekonomi memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua ada fleksibilitas dalam belajar. Jadwal yang fleksibel. PJJ memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan waktu dan tempo mereka sendiri, sehingga mereka dapat menyesuaikan studi dengan komitmen pekerjaan dan atau keluarga. Belajar mandiri, peserta didik dapat mengatur waktu belajar mereka sendiri yang meningkatkan kemandirian dan kemampuan manajemen waktu. 3. Ada penggunaan teknologi, kemajuan teknologi komunikasi. Dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, e-learning, dan mobile learning, PJJ dapat menyediakan berbagai alat dan platform pembelajaran yang interaktif dan menarik. Akses ke sumber daya pendidikan. Teknologi memungkinkan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan termasuk video, buku, elektronik, dan diskusi online dengan pengajar dan teman sekelas. 4. Ada efisiensi biaya pendidikan yang lebih rendah. PJJ dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pendidikan konvensional seperti transportasi, akomodasi, dan bahan belajar fisik yang tentunya bisa lebih mahal. Kemudian penggunaan sumber daya yang optimal. PJJ memungkinkan pengajar terbaik untuk mengajar sejumlah besar peserta didik secara efisien melalui media digital. Nah, yang kelima ada kebutuhan pendidikan. Pembelajaran sepanjang hayat. Di sini maksudnya PJJ mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana individu dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tanpa batas usia, pekerjaan, serta tanpa terikat waktu. Pendidikan untuk semua. PJJ sangat berguna bagi orang dewasa yang mungkin bekerja atau yang tidak dapat menghadiri kelas konvensional karena alasan
6. Ada respon terhadap tantangan global seperti pandemi dan keadaan darurat. Nah, PJJ ini sangat relevan dalam situasi seperti ini, di mana pendidikan konvensional tidak memungkinkan karena pembatasan sosial yang mengharuskan jaga jarak. Adaptasi terhadap perubahan sosial. Dengan perubahan dalam dunia kerja dan kebutuhan akan keterampilan baru, PJJ memungkinkan pendidikan untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada pertemuan 3 ialah membahas mengenai berbagai variasi praktik penting dalam pembelajaran jarak jauh. Variasi praktik penting dalam pembelajaran jarak jauh itu yang pertama adalah online learning, merupakan pembelajaran melalui internet yang melibatkan interaksi dengan multimedia seperti pencarian informasi cepat dan dari sumber online. Yang kedua, variasi pendekatan pembelajaran kedua itu e-learning, itu melibatkan penggunaan seluruh alat elektronik termasuk media internet dan non-internet. Cyber learning, interaksi pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, video conference, dan sistem kelas virtual. Kemudian ada sinkronus dan asinkronus, itu interaksi pembelajaran real time atau terpisah waktu melalui kelas maya dan forum online. Distributed learning itu pembelajaran yang terjadi terpisah dari segi lokasi namun tidak tergantung waktu. Hybrid atau blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online untuk efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya mobile learning, pembelajaran online menggunakan perangkat yang dapat dibawa kemana-mana seperti ponsel dan tablet. Tentunya ini sangat praktis ya. Selanjutnya ada terminologi teknis dalam PJJ. Itu ada 2, pendidikan terbuka dan pendidikan terbuka jarak jauh. Yang pertama itu pendidikan terbuka, itu maksudnya ialah terbuka bagi semua tanpa batas usia, pekerjaan, atau tingkat ijazah, serta memberikan kebebasan dalam memilih mata pelajaran dan waktu belajar. Yang kedua itu adalah pendidikan terbuka jarak jauh. Itu merupakan sistem yang memberikan kesempatan belajar mandiri dengan bahan belajar yang dapat diakses secara massal atau melalui internet. Pada pertemuan 4 selanjutnya ialah pada pertemuan 4 membahas mengenai fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Materi ini membahas peran dan fungsi teknologi pendidikan dalam konteks pendidikan jarak jauh. Berikut adalah poin-poin utama yang akan diuraikan. Yang pertama adalah analisis dan perumusan tujuan. Dimulai dengan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pembelajaran umum dan khusus, serta pengembangan peta kompetensi. Yang kedua adalah pengembangan dan evaluasi, meliputi pengembangan alat penilaian hasil belajar, strategi pembelajaran, pemilihan bahan pembelajaran, dan evaluasi serta revisi bahan sebelum digunakan. Yang ketiga itu adalah komponen sistem pembelajaran, itu terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan atau materi, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, serta bahan pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah karakteristik bahan pembelajaran PJJ. Yang pertama ada self-instructional. Self-instructional merupakan bahan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat mempelajarinya secara mandiri tanpa harus selalu membutuhkan bimbingan langsung dari pengajar. Materi disusun sedemikian rupa sehingga dapat memandu peserta didik langkah demi langkah melalui proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini adalah self-explanatory power. Materi pembelajaran mampu menjelaskan konsep-konsep dan informasi yang dibutuhkan secara jelas dan lengkap. Peserta didik dapat memahami isi materi tanpa perlu banyak pertanyaan tambahan karena penjelasan yang disediakan sudah mencakup semua aspek penting. Yang ketiga merupakan self-paced learning. Materi didik dapat menentukan kecepatan belajar mereka sendiri. Materi dirancang fleksibel sehingga setiap individu bisa belajar sesuai dengan ritme dan kecepatan sesuai dengan kemampuan dan waktu yang mereka miliki. Yang keempat ada self-contained.
Materi pembelajaran mencakup semua informasi yang diperlukan untuk memahami topik yang diajarkan. Ini berarti bahan tersebut lengkap dan berdiri sendiri sehingga tidak memerlukan sumber tambahan yang banyak. Ada individualis, materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik tentunya. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan efektif karena mempertimbangkan perbedaan individu. Yang keenam adalah communicative and interactive. Materi pembelajaran dirancang untuk mendorong interaksi dan komunikasi, baik melalui fitur interaktif seperti kuis, diskusi online, atau multimedia interaktif. Hal ini tentu membantu peserta didik untuk lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh adalah multimedia computer-based materials. Materi pembelajaran menggunakan berbagai media termasuk teks, gambar, audio, video, dan animasi yang diakses melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Penggunaan multimedia ini membantu menjelaskan konsep yang kompleks dengan lebih mudah dan menarik. Selanjutnya adalah support by tutorials and study groups. Pembelajaran didukung oleh tutorial atau kelompok belajar yang dapat membantu memperdalam pemahaman peserta didik. Tutorial ini bisa dilakukan secara online atau offline dan kelompok belajar memungkinkan peserta didik untuk berdiskusi dan saling memahami. Karakteristik ini menjadikan bahan pembelajaran PJJ efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang fleksibel, mandiri, dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama adalah kompleks dan spesifik. Maksudnya adalah melibatkan penggunaan media komunikasi yang efektif, keterlibatan tutor, teknik penilaian hasil belajar, dan dukungan manajemen sistem informasi. Yang kedua adalah pengembangan dan koordinasi, termasuk pengembangan bahan pembelajaran, sistem distribusi, pengelolaan ujian, registrasi, dan administrasi berbasis ICT, sistem tutorial, dan komunikasi antar peserta. Penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkat makro, yang ketiga adalah mikro. Pada tingkat makro, teknologi pendidikan sebagai proses sistematik dalam memecahkan masalah pendidikan secara luas, seperti pengembangan sistem PJJ baru dan pusat sumber belajar PSB. Yang kedua adalah mikro, tingkatan mikro, teknologi pembelajaran dalam skala lebih kecil seperti program pengajaran tatap muka, mode pembelajaran, dan blended learning. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ sendiri lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran efektif, keterlibatan tutor dan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, exercise, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Selanjutnya pada sesi kelima ialah mengenai aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Materi ini membahas berbagai aspek aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh PJJ serta analisis terhadap kualitas, kuantitas, relevansi, dan sistem peluncuran PJJ. Aplikasi teknologi pendidikan dalam PJJ. Pertama ada peran teknologi. Revolusi Industri 4.0 mendorong pengembangan sistem peluncuran pendidikan untuk tujuan kognitif, sementara tujuan afektif dan keterampilan kerja masih memerlukan tatap muka. Yang kedua adalah ada desain dan pengembangan. Teknologi pendidikan berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik dan sistemik untuk melayani peserta didik yang heterogen. Yang ketiga ada bahan pembelajaran. Kualitas PJJ sangat dipengaruhi oleh bahan pembelajaran yang didesain dan dikembangkan dengan sistematik. Analisis kualitas, kuantitas, dan relevansi PJJ. Kualitas bahan pembelajaran. Kualitas pendidikan dalam PJJ ditentukan oleh kualitas bahan pembelajaran yang dirancang secara teliti. Untuk jangkauannya,
PJJ harus dapat menjangkau peserta didik di berbagai lokasi dan perkotaan hingga pedesaan dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi peluncuran yang tepat tentunya. Mengapa PJJ penting? PJJ diperlukan untuk memberikan akses pendidikan kepada kelompok yang kurang mampu atau berada di daerah terpencil, meningkatkan keadilan dalam kesempatan pendidikan, dan menyediakan pendidikan yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah ada pengalaman negara maju dan berkembang. Di negara maju seperti Filipina itu sudah memanfaatkan PJJ sebagai alternatif pendidikan formal dengan proyek seperti School Broadcast Program untuk guru dan siswa. Sedangkan di Indonesia sendiri, PJJ telah dimulai sejak tahun 1950 dengan pendirian Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru atau BKTPG, dan Universitas Terbuka sendiri berdiri pada 4 September 1984 yang pembukaannya dilatar belakangi oleh adanya dua isu besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yakni rendahnya mutu atau kualitas guru dan terbatasnya daya tampung pendidikan yang tinggi, yang mana masih terus berkembang sampai sekarang. Pada sesi ke-6 membahas mengenai bahan pembelajaran jarak jauh. Materi ini membahas tentang pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran jarak jauh. Beberapa poin penting yang diulas adalah yang pertama ada komponen bahan pembelajaran yang terdiri dari isi materi dan interaksi pembelajaran. Isi materi sendiri ialah bahan pembelajaran PJJ yang mencakup isi atau materi pendidikan lebih dari sekedar buku teks biasa. Dan interaksi pembelajaran yang mana mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat menguasai materi dengan baik. Yang kedua adalah langkah-langkah sistematik pengembangan bahan pembelajaran PJJ. Itu ada pengembangan bahan pembelajaran PJJ itu mengikuti model desain pembelajaran yang beragam seperti instructional system, ADI, approach, dan model pengembangan instruksional MPI. Nah, hasil akhir dari pengembangan ini adalah sistem pembelajaran yang terdiri dari bahan pembelajaran, panduan pembelajaran, dan pedoman pembelajaran. Bahan pembelajaran digunakan oleh peserta didik dan pengajar, panduan pembelajaran berisi petunjuk kegiatan belajar untuk peserta didik, serta pedoman pembelajaran yang berisi instruksi bagi pengajar untuk menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada penilaian hasil belajar dalam PJJ. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai jenis tes seperti tes objektif, tes karangan atau esai, checklist untuk penilaian kinerja, dan skala sikap perilaku untuk penilaian kawasan efektif. Ada dua tipe utama tes. Yang pertama adalah tes acuan patokan, criterion reference test, mengukur tingkat penugasan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua ada tes acuan norm reference test, mengukur posisi capaian peserta didik dibandingkan dengan yang lain dalam kelompoknya. Konsep penting dalam penilaian meliputi validitas atau ketepatan tes, reliabilitas, konsistensi tes, dan usability, kemudahan penggunaan tes. Keempat, inovasi bahan pembelajaran UT.
Sejak tahun 2016, Universitas Terbuka melakukan penataan ulang bahan pembelajaran untuk menghasilkan bahan pembelajaran generasi baru (BPGRU) melalui penelitian dan pengembangan R&D. Dengan pendekatan sistematik dan inovatif, pengembangan bahan pembelajaran PJJ bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan penilaian hasil belajar valid, reliabel, dan mudah digunakan. Selanjutnya adalah asesmen dan evaluasi pembelajaran daring, yang membahas pentingnya penjaminan mutu dalam asesmen dan evaluasi pembelajaran daring. Beberapa poin penting meliputi: yang pertama adalah prinsip-prinsip evaluasi, seperti evaluasi harus adil, valid, reliabel, dan dapat diandalkan. Penilaian harus berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, pada metode asesmen itu ada asesmen formatif dan sumatif, digunakan untuk menilai kemajuan dan pencapaian pembelajar. Kemudian asesmen formatif membantu memberikan umpan balik berkelanjutan, sementara asesmen sumatif mengevaluasi pencapaian akhir. Strategi asesmen sendiri harus konsisten dengan tujuan pembelajaran. Prosedur asesmen harus mencakup metode untuk mengukur penugasan pembelajar terhadap tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada pelaporan hasil. Hasil asesmen harus dilaporkan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Transparansi dalam pelaporan sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan akuntabilitas. Yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi dan asesmen harus digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam desain dan pelaksanaan pembelajaran daring. Dengan pendekatan ini diharapkan kualitas pembelajaran daring dapat ditingkatkan secara signifikan, menjamin pengalaman belajar efektif dan memuaskan bagi pembelajar. Selanjutnya ada evaluasi kualitas pembelajaran daring. Evaluasi kualitas pembelajaran daring menetapkan standar dan kriteria untuk mengevaluasi pembelajaran daring. Evaluasi ini mencakup 8 aspek utama. Yang pertama ada konten. Konten itu harus terdiri dari tujuan pembelajaran yang harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Kemudian harus ada silabus dan rencana pembelajaran yang lengkap dan mendetail. Kedua, ada desain pembelajaran. Pembelajaran harus dirancang berdasarkan pemahaman kebutuhan pembelajar dan mencakup berbagai gaya belajar. Unit pembelajaran harus menyertakan tujuan, aktivitas, dan sumber belajar yang sesuai. Yang ketiga, ada umpan balik. Umpan balik harus mendukung capaian pembelajaran dan diberikan tepat waktu. Umpan balik juga harus membandingkan kinerja pembelajar dengan kriteria relevan serta memberikan panduan untuk perbaikan. Yang keempat, ada motivasi. Motivasi itu seperti lingkungan pembelajaran harus interaktif dan relevan untuk melibatkan pembelajar. Aktivitas dan objek pembelajaran harus mencerminkan kehidupan nyata dan memberikan kesempatan belajar yang memadai. 5. Ada desain dan usabilitas. Dengan memperhatikan desain dan usabilitas, di sini desain harus jelas, konsisten, dan mendukung navigasi serta interaksi yang mudah. Komponen seperti video, audio, dan hyperlink harus berfungsi dengan baik. Yang keenam ada aksesibilitas. Pembelajaran harus mengakomodasi pembelajar dengan keterbatasan indera dan gerakan, mematuhi standar aksesibilitas W3C AA. Yang ketujuh adalah reusabilitas dan kepatuhan standar. Objek pembelajaran harus sesuai dengan spesifikasi dan standar internasional, memungkinkan penggunaan kembali dalam berbagai konteks pembelajaran. 8. Hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Materi pembelajaran harus menyebutkan hak cipta dan ketentuan penggunaannya dengan jelas. Mengikuti lisensi seperti Creative Commons. Evaluasi dilakukan dengan menilai keterpenuhan kriteria dalam 3 tingkat: sepenuhnya, memenuhi, sebagai memenuhi, atau tidak memenuhi kriteria, serta memungkinkan penambahan catatan oleh evaluator. Selanjutnya adalah sesi terakhir 7 yang akan saya ulas mengenai manajemen pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Manajemen pendekatan berbasis teknologi pendidikan. Manajemen PJJ berbasis teknologi pendidikan menekankan penggunaan sumber daya belajar yang luas dan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Manajemen pembelajaran jarak jauh memanfaatkan teknologi pendidikan untuk mengatasi tantangan pendidikan tradisional. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran, tetapi juga berperan dalam mengurangi biaya pendidikan jarak jauh. Struktur organisasi PJJ pada awal berdirinya melibatkan integrasi berbagai teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang kedua ada analisis manajemen pembelajaran berbasis teknologi pendidikan dan biaya pendidikan jarak jauh. Nah, di sini manajemen PJJ berbasis teknologi pendidikan melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan struktur dan evaluasi yang berkelanjutan. Analisis biaya pendidikan jarak jauh menunjukkan bahwa meskipun ada investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur teknologi, biaya operasional jangka panjang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan konvensional. Penggunaan teknologi memungkinkan penghematan pada fasilitas fisik dan materi cetak serta memungkinkan skalabilitas yang lebih tinggi. Sistem manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan. Sistem manajemen PJJ berbasis teknologi pendidikan mencakup berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mendukung proses pembelajaran. Komponen utama meliputi platform e-learning, perangkat lunak manajemen kursus, dan alat komunikasi online. Sistem ini dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, learner center, dan menggunakan berbagai sumber daya belajar, broad range learning research untuk memenuhi kebutuhan individu pembelajar. Analisis biaya pendidikan jarak jauh gambaran sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000, biaya pendidikan jarak jauh sangat dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Penggunaan bahan cetak dan metode komunikasi tradisional seperti surat pos membuat biaya relatif tinggi. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, biaya mulai menurun seiring dengan meningkatnya efisiensi dan aksesibilitas. Perencanaan awal dan keberlanjutan PJJ melibatkan identifikasi kebutuhan pembelajaran, pemilihan teknologi yang tepat, dan pengembangan kurikulum yang sesuai. Keberlanjutan PJJ tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajar. Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari peserta didik juga merupakan elemen penting untuk memastikan PJJ tetap relevan dan efektif. Selanjutnya adalah struktur organisasi PJJ. Struktur organisasi PJJ terdiri dari 3 subsistem utama. Yang pertama adalah subsistem dasar yang terdiri dari komponen fundamental yang mendukung sistem pembelajaran jarak jauh yang menyediakan infrastruktur teknologi dan dukungan administratif. Yang kedua ada subsistem utama yaitu yang merupakan elemen inti yang menjalankan proses pembelajaran jarak jauh melibatkan pengembangan kurikulum pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga ada jaminan kualitas, sistem yang memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga, menyediakan evaluasi dan akreditasi untuk memastikan standar pendidikan tetap tinggi. Pendekatan sistem approach dalam PJJ mengutamakan pemecahan masalah pendidikan melalui teknologi dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penggunaan sumber daya belajar yang luas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Terakhir adalah manajemen bahan pembelajaran. Manajemen bahan pembelajaran dalam PJJ meliputi beberapa tahap seperti persiapan, pengembangan, produksi, dan distribusi. Tahap reproduksi dan distribusi mencakup kegiatan reproduksi bahan ajar, penyimpanan sementara, pengepakan, dan pengiriman, yang semua ini memastikan bahan ajar sampai kepada peserta didik dengan tepat waktu dan dalam keadaan kondisi yang baik. Demikian ulasan mengenai materi 1 sampai 7 yang saya rangkum melalui PowerPoint ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi yang mendengarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.